Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabar Maulana dari SI22C. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Praharberma kedua. Baik, yang pertama yaitu tentang tata cara persidangan. Definisi persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Kelengkapan sidang, peserta sidang, pimpinan presidium sidang, notulensi, palu sidang. Jenis persidangan. Sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota komisi membahas perihal fokus masalah kasus. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang guna membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan sidang paripurna untuk mengesahkan segala hasil keputusan pada sidang pleno sebelumnya. Setelah itu aturan resmi berlaku. Ketukan palu. Satu ketukan artinya mengesahkan keputusan, membatalkan atau mencabut ketukan sebelumnya yang dinilai keliru PK. Men-skor peserta sidang 2. Yang kedua yaitu dua ketukan, menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang, menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau men-skor. 3 ketukan, membuka dan menutup persidangan, mengesahkan keputusan akhir hasil sidang. Lebih dari 3 ketukan, menenangkan peserta sidang jika forum tidak terkendali. Ketukan ini dilakukan jika setelah diingatkan peserta sidang masih tidak kondusif dan mengetuk dengan gagang palu. Istilah dalam persidangan. Quorum, jumlah minimum anggota sidang. Sidang dapat dinyatakan sah jika quorum memenuhi 1,5 plus 2 dari peserta yang terdapat dalam sidang. Voting, upaya terakhir ketika musyawarah tidak mencapai mufakat dan lobbying tidak berhasil meyakinkan pihak yang keberatan. Scourging, menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying. Lobbying adalah upaya lanjutan ketika musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Terakhir, kemudian pending ialah penundaan sidang dengan waktu yang lebih lama dibanding scourging. Bisa digunakan untuk istirahat atau penundaan sidang. Pimpinan atau presidium sidang merupakan penanggung jawab dalam proses berlangsungnya sidang sampai dengan sidang ditutup. Interupsi, suatu bentuk perselaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Macam-macam interupsi meliputi interupsi point of order, interupsi yang bersifat meminta kepada presidium sidang untuk mengambil tindakan atau bisa juga untuk usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan. Misalnya penambahan dan pengurangan poin, waktu scourging, isoma, dan usulan yang lain. Kemudian untuk materi yang kedua, ya ini tentang kompetisi sistem informasi. Berpikir era milenial, kuasai teknologi dan raih prestasi bersama program studi sistem informasi. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi menurut para ahli, kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, knowledge, keahlian, skill, dan sikap attitude. Menurut Edison, Anwar, dan Komariah. Untuk menjadi mahasiswa sistem informasi yang sukses, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kedua, kemampuan bahasa pemrograman. Kemampuan belajar secara terus-menerus. 7. Kemampuan mengelola proyek. Mahasiswa sistem informasi harus memahami cara mengelola proyek sistem informasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. 8. Kemampuan mengelola basis data. 9. Kemampuan mengelola jaringan komputer. 10. Kemampuan memiliki kebijakan keamanan informasi. 11. Kemampuan mengelola sistem operasi. Kemampuan mengelola sistem keamanan. Ke-13. Kemampuan mengelola sistem cloud. Ke-14. Kemampuan mengelola sistem mobile. Ke-15. Kemampuan mengelola sistem web. 16. Kemampuan mengelola sistem e-commerce. 17. Kemampuan mengelola sistem enterprise resource planning atau ERP. Ke-18. Kemampuan mengelola sistem Customer Relationship Management atau CRM. Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Terus belajar untuk menjadi baik, lebih baik, dan terbaik. Mungkin cukup sekian dari pembahasan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.